banyak pendeta-pendeta aliran gereja lain, mereka rohani sangat baik, mereka cinta Tuhan sangat baik, tapi lagunya beda sama kita. Maka jangan dari lagu yang nada beda sama kita, langsung kita blokir tidak mau dengar khotbah dia. Ini saya betul-betul buktikan, yaitu waktu kami keliling ke Jatim dan Jateng. Ada orang-orang tertentu yang juga kabarkan Injil, Injilnya benar semua, tetapi motivasinya dan kelakuannya tidak beres. Paulus melihat dari satu sisi, yang penting Injil sudah dikabarkan. Kalimat ini sangat mempengaruhi saya sampai hari ini. Saya kasih contoh sederhana, saudara. Kita ajak orang gereja lain datang ke gereja kita. Rata-rata mereka ngeluhnya apa? Lagunya nggak enak. Kan sebelum khotbah kan lagu dulu toh. Lagunya nggak enak. Karena lagunya nggak enak, maka dia tidak mau datang lagi. Maka kita kasih tahu dia, jangan terjebak di lagunya. Coba nikmati khotbahnya, betul nggak? Atau dia bilang lagunya tidak enak, lalu kita sautin, benar, memang tidak enak itu. Lalu sama-sama pergi. Itu gila, saudara ya. Setelah dengar kabar, aduh lagunya nggak enak. Ya memang sih lagu kita memang susah untuk dicerna gitu ya. Karena kita tidak ulang-ulang. Tapi kamu dengar firman Tuhannya, betul nggak? Kita ngomong begitu toh. Jujur, atau saudara bilang, kamu dengar doksologinya gitu. Habis firman baru ada doksologi. Bagaimana kalau firman tidak didengar, bisa puji Tuhan Allah Tritunggal? Nggak bisa, saudara. Maka kita bilang, ya kamu ikutin dulu. Kalau tidak familiar sama lagu, nggak apa-apa. Ini semua lagu ada ayat 4 ya. Ini adalah penginjilan gitu. Kita jelasin begitu toh. Tapi dia tidak nyaman toh. Maka kita bilang, kamu dengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan berkata-kata kepada kita, betul nggak? Jadi kita arahkan dengar firmannya. Jangan kejebak di lagunya, betul nggak? Sekarang, konteks ini saya rubah. Kita kalau ke gereja yang alirannya, lagunya beda sama kita. Saudara kalau sudah dengar dia nyanyi seperti itu, langsung kita lain. Kami orang reform tidak mau dengar. Lucu ya? Saudara bayangkan, orang reform berapa sombongnya, saudara. Dengar lagunya, tidak cocok sama lagu saya, karena lagu kita adalah lagu yang pakai kertas pujian yang ada notnya. Yang ini tidak ada notnya. Maka begitu dengar lagunya nggak enak, kita rasa sudah nggak betah, langsung kita pergi. Padahal hari itu mungkin Tuhan akan berkata-kata kepada kita melalui firman Tuhan yang dikhotbahkan oleh pendeta itu, betul nggak? Tapi kita merasa sudah tidak betah toh, maka kita pergi toh. Lalu kita mencap, saya reform sejati yang tidak kompromi dan tidak terkontaminasi. Tapi teman kita yang kita bawa dari gereja lain, Bapak harus sabar, dengarkan khotbahnya. Lagunya nggak usah terlalu dipusingkan lah, nadanya memang kami nadanya, ya setiap gereja kan nadanya lain. Tapi firmannya, yang penting firmannya gitu toh. Nah, kenapa kalimat ini kita tidak pakai untuk gereja yang lain? Saudara mau tahu? Banyak pendeta-pendeta aliran gereja lain, mereka rohani sangat baik, mereka cinta Tuhan sangat baik, tapi lagunya beda sama kita. Maka jangan dari lagu yang nada beda sama kita, langsung kita blokir tidak mau dengar khotbah dia. Ini saya betul-betul buktikan, yaitu waktu kami keliling ke Jatim dan Jateng. Ini Juli kami akan masuk ke kota 35, 36, 37. Kami masuk ke kota-kota dan kami pakai gereja-gereja GBI Rock. Saya bisa tidur di gerejanya. Kami bisa naik mimbar di gerejanya. Kami bisa pakai mimbarnya untuk khotbah KKR regional di umum. Dan pakai gerejanya untuk seminar. Dan kami pakai GUPDI. Kami pakai GKT. Kami pakai GBI. Kami pakai gereja-gereja yang lagunya semua beda-beda sama kami. Kami pakai GPDI. Dan mereka sangat welcome. Dan pendeta-pendeta yang di sana yang kami kenal, mereka yang tampung kami tinggal, ada yang berkata begini, Pak, saya jujur katakan, meskipun suasana ibadah kami beda sama reform, tapi saya Calvinis. Saya kaget, saudara. Sejak mereka tahu saya Calvinis, saya mulai dikucilkan. Bapak lihat gereja kami, dulu 600 orang. Dan sekarang sisa berapa ratus orang. Karena saya percaya keselamatan tidak bisa hilang. Ini pendeta, anaknya ada di reform, tetapi dia pendeta di aliran yang lain. Dan kami disambut tinggal di rumahnya. Dan dia bilang, saya dari dulu khotbah Calvinis. Nah coba bayangkan ya, kita tidak dengar dia ngomong gitu, kita datang ke gerejanya. Misalnya ya, dia akan khotbah hari itu, lalu kita dengar musiknya seperti apa, nggak cocok, lalu kita pulang. Padahal hari itu dia yang khotbah. Kita sudah kehilangan khotbah penting yang Tuhan titipkan untuk dia sampaikan. Karena dia orang Calvinis dan anaknya ada di reform dan dia bangga luar biasa, anak saya ada di reform. Kami ketemu banyak hamba-hamba Tuhan yang bukan dari GRII dan mereka rohani baik luar biasa.
Mereka sambut kami baik luar biasa. Kenapa kita sekarang menjadi orang yang aneh, yaitu merasa sesuatu musik lain jadi, bukan di form. Paulus mengatakan, lihat mereka kabarkan Injil, hatinya irikah, perselisihankah, tidak mengapa. Yang penting Injilnya dikabarkan. Nah, ini menarik, saudara. Ini pernah muncul di dalam kasus Perjanjian Baru dalam kitab Injil, mirip-mirip seperti itu kita lihat di dalam kalimat Tuhan Yesus mengenai kursi Musa. Lihat di Matius pasal ke-23. Matius pasal ke-23, lihat ayat pertama. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Jadi ini pengajaran massal, saudara. Bukan hanya untuk pengurus. Untuk orang banyak, dengar kalimat ini. Untuk murid-murid, dengar kalimat ini. Ahli-ahli Taurat. Wah, ini semua orang-orang yang jago Perjanjian Lama. Orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan. Coba, contoh, saya orang Reform hadir di situ, lihat. Dari cara jubahnya Farisi, setan semuanya, gitu kan. Lihat ahli Taurat, imam-imam, semua orang yang gaya sombong-sombong. Pulang, bawa istri anak semua pulang gitu kan. Lain dari jubahnya saja, toganya lain gitu ya. Cara dia berdiri lain, prosesinya lain. Masa ke gereja ada prosesi ini, itulah ada ritual ini, lain. Kurang Reform. Yesus katakan apa? Ahli-ahli Taurat telah duduk di kursi Musa. Turuti, lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan. Berarti harus duduk diam dan dengar dan terima, saudara. Wah, ini satu hal yang sangat sulit. Maka kita di dalam gereja Reform, kadang-kadang kita menjadi orang yang betul-betul eksklusif, yang seperti Farisi baru. Yang alergi sama ini najis, lagu ini najis. Tapi sendiri di kamar nonton drakor sampai dini hari yang tidak ada firman Tuhan. Kok boleh? Saya heran, saudara. Orang yang sama, kalau dengar firman Tuhan masuk ke gereja, musiknya lain. Angkat tangan, iya alergi. Tidak suci, tidak rohani. Tapi drakor yang tidak pernah baca ayat Alkitab. Ada nggak film drakor yang tokohnya baca ayat Alkitab, renungan firman, PA, saat teduh ada? Wah, dia nonton sampai berseri-seri dan dianggap legal. Malah saling bagi ke sesama gereja lagi ya. Kau sudah nonton belum? Ini. Saya kasih ya Netflix. Nih, saya ada ini account-nya. Kau nonton aja atau apalah pokoknya. Ini saya ada kopinya. Ini saya ada rekamannya. Malah bangga dia. Di gereja dia cerita. Yang ini heboh. Wah, jadi gimana? Jadi kawin nggak? Urusan kawin sama tidak dibahas di dalam gereja, saudara ya. Yang kayak begini kita anggap biasa. Kita di mobil. Sengaja buka lagu yang non-reform toh. Kita nggak ada rasa guilty feeling, betul nggak? Atau kita tutup, buang semua radio. Buka radio, semua setan tuh gitu ya. Kita dengar, kita kadang-kadang di kamar mandi nyanyi juga lagunya lagu anak kecil, becak, kurang Reform. Lagu Reform gak ada becak. Tolong bawa saya coret gitu ya. Balonku ada 5, nggak boleh ajarkan ke anak-anak. Hanya ajarkan ke anak-anak lagu dari KPRI gitu. Anak kecil diajarin, aku memuji kebesaranmu. Masih baby, saudara. Maka kita ngajarin lagu anak-anak. Lagu anak-anak Reform tak? Reform nggak? Lagu anak-anak dimainkan orkestra nggak? Saya pernah lihat balonku ada 5 dimainkan orkestra lengkap dengan keyboard organ gitu. Yang nyanyi biasa, ukulele lah atau apa semua. Untuk yang gitu kita ajarkan ke anak. Lalu sisi yang lain, kalau kita dengar lagu yang nadanya sudah beda, padahal banyak lagu-lagu mereka bagus-bagus, saudara. Nah, tidak semua bagus, tapi ada lagu yang keluar dari cetusan hati mereka yang sangat-sangat dalam. Saya kasih contoh ya. Ada lagu yang sudah sangat populer bertahun-tahun dan dinyanyikan hampir di seluruh Indonesia. Hidup ini adalah kesempatan. Saudara nyanyi ya? Tahu enggak? Tahu toh? Kurang Reform. Sendiri tahu tapi nyanyi. Tapi untuk hal yang lain kita dengar ada gereja nyanyi, wah langsung alergi, saya tidak mau masuk, saya tidak akan injakkan kaki ke dalam. Padahal sendiri curi-curi dengar lagu seperti itu. Maka hati-hati kita bersikap, saudara. Jangan menjadi orang yang over ekstrim. Dan saya masuk ke kubu-kubu mereka, tidak kompromi, tetapi sangat menerima mereka, menghargai mereka, tidak menerima doktrin yang salah-salah, tapi kita memuji semua pekabaran Injil yang mereka sudah lakukan dan apa yang mereka sudah kerjakan. Kami belajar banyak dari mereka, dan mereka menghargai kami, dan mereka mulai mendengar khotbah-khotbah kami. Dan lebih heran lagi, saya ketemu pendeta GBI, dia berkata, Pak Iter, saya sudah ikutin khotbah Pak Iter terus di YouTube. Lalu dia bocorkan satu rahasia. Dan saya khotbahkan ulang, Pak. Wah, ini dosa dia. Tapi ngaku dosa di depan saya, masih diampuni itu. Dan saya khotbahkan ulang kepada jemaat saya. Saudara bayangkan ya, mereka dengar khotbah kita, lalu mereka sampaikan. Boleh tidak?
Lalu kita bilang, tidak boleh, setan pencuri firman Tuhan. Ini nabi palsu, curi firman dari temannya gitu kan. Tidak, saudara. Kita baca komentari juga kulakan toh. Kita ambil dari komentari, kita khotbahkan. Kok boleh? Khotbah kita diambil orang, kita bilang, curi khotbah saya. Kita terlalu sombong, saudara. Banyak orang Kristen terlalu sombong, akhirnya kita menjadi orang tersendiri dan terlalu ekstrim. Perhatikan di dalam konteks Filipi. Ini orang-orang yang Paulus bilang tidak mengapa. Ini bukan dari kelompok setan. Ini dari kelompok orang percaya yang mungkin konsepnya lain, mungkin belum dewasa, tetapi Injil yang dia kabarkan itu betul-betul. Dan orang Farisi menjaga kesetiaan Taurat, ajaran Taurat. Maka kalau mereka ngajar, kamu dengarkan. Dan mereka kalau sudah duduk di kursi Musa, ini posisi yang sangat penting, dan mereka mewakili Musa di dalam mengajarkan Taurat. Maka kau harus mendengar. Artinya, kalau ada hamba Tuhan yang berkhotbah, dengarkan dulu. Jangan belum dengarkan, karena lagunya, bajunya, langsung kalian pergi. Jangan. Kalau lihat baju, Farisi punya baju sama pendeta punya baju pasti lain. Farisi punya baju sama Paulus punya jubah pasti lain. Maka semua pengikut Paulus, kalau lihat Farisi dengan jubah yang bagus, lalu mereka tidak mau dengar lagi, tidak bisa, saudara. Yesus punya murid, semua tidak mau dengar Farisi lagi, tidak bisa. Yesus katakan, mereka sudah duduk di kursi Musa, dengarkan. Tapi tindakan mereka yang kayak setan itu, kau jangan ikuti. Berarti di sini, kita harus fokus untuk menerima, lalu dengarkan. Kalau ajarannya tidak baik, kita boleh tidak usah dengarkan lagi. Tetapi kalau orang itu orang yang sudah ditebus, dan mereka sudah dipakai Tuhan, meskipun dia ada di aliran yang lain, mereka hamba Tuhan yang bagus, tetapi musiknya yang berbeda dengan kita.